Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuryanti, SMA Negeri 1 Kroya, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya mempresentasikan hasil pengalaman praktik baik saya dalam mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif yang saya gunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris secara daring di SMA Negeri 1. Dua hal yang melatar belakangi penyusunan praktik baik ini adalah: yang pertama, pada akhir Maret 2020, pemerintah mengeluarkan surat edaran mengenai penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19. Hal yang kedua, dari analisa kebutuhan yang saya lakukan, 100% peserta didik mengharapkan adanya variasi metode. 100% menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, 100% menginginkan pembelajaran yang bisa diatur sendiri, dan 85% diantaranya menginginkan pembelajaran yang di dalamnya terdapat permainan. Untuk dua latar belakang ini, saya mencoba menyusun strategi penyelesaian masalah dengan mengembangkan produk multimedia pembelajaran yang bisa saya gunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Rumusan masalah dalam praktik baik ini adalah: yang pertama, bagaimanakah proses pengembangan multimedia interaktif untuk pembelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Kroya? Dan yang kedua, bagaimanakah hasil penerapan dari produk yang dikembangkan? Maka tujuan dari praktik baik ini adalah untuk menggambarkan bagaimanakah proses pengembangan produk multimedia interaktif dan untuk mengetahui hasil penerapan produk yang dikembangkan. Berdasarkan tinjauan pustaka yang saya lakukan, kata multimedia berasal dari bahasa Latin, multi dan media. Multi berarti bermacam-macam, media berarti perantara. Maka multimedia bisa diterjemahkan sebagai bermacam-macam perantara. Sedangkan multimedia interaktif menurut Reddy dan Misra dalam buku Munir, multimedia interaktif didefinisikan sebagai integrasi elemen beberapa media seperti audio, video, grafik, teks, animasi dan yang lainnya menjadi satu kesatuan yang sinergis dan simbiosis menghasilkan manfaat bagi para pengguna. Dalam mengembangkan multimedia interaktif untuk pembelajaran bahasa Inggris yang saya lakukan, saya menggunakan perangkat lunak Smart Apps Creator 3.30 versi pendidikan. Langkah-langkah pengembangannya adalah: yang pertama, menyusun rancangan multimedia pembelajaran interaktif. Yang kedua, mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif. Yang ketiga, menguji cobakan hasil pengembangan. Yang keempat, melakukan revisi terhadap hasil pengembangan. Dan yang kelima, menerapkan produk pengembangan yang telah direvisi. Di dalam menyusun rancangan produk pengembangan multimedia interaktif, hal-hal yang saya lakukan adalah: yang pertama, memilih topik yang sesuai dengan KIKD yang akan diambil. Kemudian menyusun peta kompetensi, menyusun peta materi, menyusun garis-garis besar isi media, dan yang kelima adalah menyusun jabaran dari materi. Setelah itu, pengembangan multimedia pembelajaran interaktif dimulai. Secara garis besar bisa digambarkan seperti berikut.
Setelah hasil pengembangan jadi, hal berikutnya yang dilakukan adalah menguji coba hasil pengembangan kepada peserta didik. Dan setelah saya uji cobakan dalam pembelajaran dengan peserta didik, masih terdapat komentar, masukan, dan saran yang diberikan. Untuk saya kemudian melakukan revisi terhadap produk pengembangan. Maka setelah saya merevisinya kembali, saya menerapkan dalam pembelajaran untuk semua kelas. Dari hasil penerapan produk pengembangan yang saya lakukan, 97,4% peserta didik menyatakan bahwa cakupan materi yang ada dalam produk pengembangan telah sesuai dengan cakupan materi yang harus dipelajari. Di samping itu, produk pengembangan juga memuat latihan atau tes dan juga memuat gambar, teks, video, foto, animasi, grafis yang membuat para peserta didik merasa mudah dalam pembelajaran. Produk pengembangan menurut peserta didik bersifat menyenangkan dan memudahkan pembelajaran. Produk pengembangan dikatakan sangat cocok untuk pembelajaran, baik untuk materi mudah maupun sulit. Dan peserta didik juga menyampaikan bahwa multimedia interaktif bersifat penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Simpulan dari penyusunan praktik baik ini adalah yang pertama, bahwa pengembangan multimedia pembelajaran interaktif berjalan mengikuti alur pengembangan secara prosedural dan berjalan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Yang kedua, multimedia interaktif yang dikembangkan layak digunakan untuk pembelajaran dan bersifat membantu serta memotivasi peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, terdapat peningkatan semangat belajar pada diri peserta didik dengan adanya pembelajaran bahasa Inggris yang menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Yang ketiga, terdapatnya peningkatan semangat belajar pada diri peserta didik dengan adanya pembelajaran bahasa Inggris yang menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.